Namaku Sarah. Ini adalah cerita tentang kebodohanku dalam menggunakan sosial media yang merubah hidupku. Aku berasal dari keluarga berkecukupan. Ayahku bekerja sebagai kontraktor bangunan di daerah-daerah baru. Dan ibuku seorang ibu rumah tangga merangkap pemilik butik baju. Adikku duduk di kelas 3 SMP, dan tahun ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke SMA favorit pilihannya. Ceritaku dimulai saat aku memasuki bangku kuliah. Universitas pilihanku merupakan salah satu universitas ternama di negeri ini. Sehingga lebih dari separuh mahasiswanya adalah pendatang luar pulau. Yang jauh-jauh kemari karena jaminan standar pendidikan dan prospek kerja yang bagus setelah lulus. Singkat cerita, suatu hari di semester kedua, aku janjian dengan teman-temanku untuk bertemu mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan kampus. Setelah menunggu setengah jam, mereka belum juga datang, dan aku pun mulai kebosanan. Kebetulan saat itu di belakangku ada 2-3 grup mahasiswa yang dari gaya bicaranya dan berpakaiannya tampak bukan dari kota ini. Aku pun iseng-iseng tanpa pikir panjang ngepost di Facebook. Kenapa sih anak kampung sudah sampai ibu kota pakaian tetap kampungan? Memangnya di sini nggak sanggup beli baju baru? Heh, norak. Ups. Ya, jika dilihat sekarang, aku tahu betapa bodohnya aku. Tapi saat itu kupikir hanya teman-teman dekatku yang akan melihat dan balas berkomentar lucu. Sayang sekali, tidak. Malam itu juga, puluhan orang tiba-tiba sudah meramaikan postinganku. Memangnya kenapa dengan gaya pakaian anak kampung? Jangan sok, mentang-mentang dari kota, seenaknya menghina orang. Anak kampung kuliah bukan untuk bergaya. Kami datang jauh-jauh dibiayai orang tua untuk belajar. Heh, anak mana sih lo? Beraninya ngomong di sosmed aja. Jujur saja, aku tidak menyangka hal yang kukira sepele ternyata menjadi sebesar itu. Aku berusaha membalas komen mereka dan menjelaskannya. Tapi ternyata hanya memperburuk keadaan. Akhirnya postingan itu aku hapus. Tapi sudah terlambat. Postinganku sudah disimpan dan di-share kembali oleh orang banyak. Hari-hari berikutnya, postingan itu di-share oleh ribuan orang. Tidak hanya lewat sosial media, tetapi juga dalam bentuk gambar dan pesan lewat WhatsApp. Bahkan sampai ke orang-orang di luar kampus kami. Dan responnya semakin kasar, bahkan mengancam. Hah, bapak dia kontraktor luar pulau kan? Boykot. Kalau nggak ada orang daerah, dia juga nggak bisa makan. Mana sih anaknya? Pingin lihat deh dia secantik apa. Kasian banget orang tuanya. Susah-susah gedein, malah bikin malu. Buat kalian yang penasaran, dia anak ekonomi semester 2. Serbu! Panik. Aku langsung menonaktifkan akun Facebook dan sosial mediaku. Kalian boleh tepuk tangan buat aku. Aku sudah menyinggung sangat banyak orang di seluruh negeri ini dengan postingan itu. Bahkan, sampai ada meme dan tweet khusus untuk membahas betapa buruk dan tidak tahu aturannya aku. Tunggu dulu, itu belum semua. Aku juga sempat masuk ke berita. Aduh, pokoknya sangat memalukan deh. Aku dituding-tuding dan diteriaki orang saat berjalan di kampus. Dan teman-temanku hanya bisa geleng-geleng kepala atas kebodohanku. Pihak kampus juga turun tangan, mencecarku panjang lebar, karena aku sudah mencoreng reputasi universitas ini. Ayahku dan ibuku bahkan sampai malu karena postinganku sampai tershare di kalangan teman-teman mereka. Adikku marah, karena dia juga ikut diejek oleh teman-temannya di sekolah. Kehidupanku benar-benar berubah sejak itu. Aku tidak merasa nyaman dan aman lagi pergi kuliah. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk cuti kuliah selama 1 tahun. Selama itu, aku memutuskan untuk bekerja, mencari lingkungan baru, dan merefleksikan perbuatanku. Dan seiring berjalannya waktu, berita-berita kejadian itu mulai menghilang dan terlupakan bagi terhembus angin. Aku pun sangat bersyukur, karena walaupun masih ada orang yang kadang menyindirku, tapi aku tidak dibully lagi. Aku kembali masuk kuliah dan menyelesaikan pendidikanku. Aku belajar dari kesalahanku dan sekarang aku menggunakan sosial media dengan hati-hati. Seperti pepatah zaman sekarang mengatakan, jarimu harimaumu.
Ambillah ceritaku ini sebagai sebuah pelajaran. Di zaman sekarang, ketika sosial media digunakan di semua aspek kehidupan dan oleh seluruh kalangan masyarakat, apa yang kita post secara online dapat memiliki konsekuensi serius dan berkelanjutan. Banyak orang secara spontan memposting pendapat atau perasaan mereka. Ingat, postingan di internet tidak memiliki intonasi, dan oleh sebab itu, susah untuk diinterpretasikan maksudnya. Apa yang mungkin terdengar lucu di kepala kita, mungkin terdengar sangat salah ketika orang lain membacanya secara online. Terkadang ada beberapa hal yang lebih baik kita simpan untuk diri kita sendiri. Tentu saja tidak ada larangan untuk memposting pendapat kita di sosial media. Tapi hendaknya kita berpikir selangkah lebih jauh sebelum menekan tombol post. Apakah post ini terbukti kebenarannya? Apakah post ini menyinggung orang lain? Untuk apa aku memposting hal ini? Apa hal buruk yang bisa terjadi jika aku memposting ini? Kita bertanggung jawab penuh atas postingan kita. Apapun yang kita post di internet akan tetap ada di internet selamanya. Kita tidak akan pernah benar-benar menghapus sesuatu. Postingan-postingan itu dapat mengikutimu selamanya. Maka pastikanlah bahwa apa yang kamu post itu sesuai dengan nilai-nilai pribadimu dan bertanggung jawab. Tidak hanya terhadap dirimu sendiri, tetapi juga terhadap orang lain.